Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agung Laksono ingin memaparkan tentang pemanfaatan eceng gondok untuk meningkatkan daya saing pada home industry. Pentingnya penelitian. Penelitian ini dibuat sebagaimana diperuntukkan untuk menganalisis dan meningkatkan jiwa berwirausaha masyarakat yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terutama di daerah dekat rawapening melalui industri kreatif berupa pemanfaatan limbah atau hama eceng gondok untuk dimanfaatkan sebagai barang yang berguna dan memiliki nilai jual. Kita tahu bahwa eceng gondok bila tumbuh masih di bawah normal akan berdampak positif terhadap ekosistem danau. Salah satunya dapat membersihkan polutan logam berat yang ada di danau tempat ia tumbuh. Namun, bila pertumbuhannya di atas normal, eceng gondok malah akan merusak nilai estetika danau. Di antaranya dapat mengganggu arus lintas bagi transportasi air dan merusak keindahan danau. Tujuan penelitian. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi pertumbuhan berlebih eceng gondok dengan cara memanfaatkannya menjadi kerajinan, dan tentunya ini akan melatih masyarakat sekitar menjadi lebih produktif dan akan mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil pembuatan dan penjualan kerajinan tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif berguna dalam mengungkap lebih dalam apakah masyarakat setempat dengan berwirausaha dan pengembangan SDM akan meningkatkan taraf kualitas kehidupan mereka nanti ke depannya. Latar belakang kepentingan saat ini. Dasar kepentingan penelitian ini merupakan penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi untuk mendukung daya saing pembangunan lewat berwirausaha, khususnya di daerah otonom. Seseorang harus mengetahui permasalahan sosialnya yang ada terlebih dahulu dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial, terutama di bidang kesejahteraan masyarakat. Entrepreneur ialah orang yang berani mendobrak sistem yang ada dengan menggagas sistem yang baru. Solusi yang ditawarkan saat ini. Solusi yang ditawarkan saat ini dalam meningkatkan produksi, penjualan, dan daya saing agar tidak kalah dengan produk lain ialah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi atau TI. Dengan adanya teknologi informasi, ini dapat mempermudah usaha sekaligus menjangkau pasar secara lebih luas dan penjualan pun dapat meningkat. Dalam berwirausaha, kita harus tetap aktif mengamati perkembangan, keinginan, dan mengevaluasi produk yang ditawarkan ke konsumen, dan juga berani mengambil tantangan untuk menarik minat para konsumen. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, apakah dengan berwirausaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat? Yang kedua, apakah dengan berwirausaha dapat meningkatkan nilai sosial antar masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara entrepreneur dapat mempengaruhi masyarakat setempat untuk membuat suatu inovasi? Definisi variabel. Yang pertama, pemanfaatan hama. Dengan pemanfaatan tumbuhan yang dianggap hama ini merupakan proses untuk menjadikannya barang yang awalnya dianggap mengganggu dan tidak enak dipandang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baru dengan tujuan mengurangi hama yang dapat mengganggu ekosistem dan berguna untuk dijadikan barang yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, pengembangan SDM. Dengan adanya pengembangan SDM berupa program memperkerjakan masyarakat setempat dan pengembangan yang direncanakan dengan cermat dan tepat berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk kedepannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor personal. Adanya keterkaitan dalam aspek kepribadian. Yang kedua, faktor environment atau faktor lingkungan. Adanya keterkaitan dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, faktor sosiologikal. Adanya hubungan yang menyangkut dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Yang keempat, karena orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan ialah orang yang percaya diri dan penuh komitmen, dapat berinisiatif, memiliki motif untuk berprestasi, berani mengambil resiko dan penuh perhitungan. Instrumen penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang kedua, sampel. Sampel yang diambil berupa sebagian masyarakat yang berminat dalam berwirausaha. Yang ketiga, pengambilan sampel. Teknik pengambilannya dengan cara wawancara dan memberikannya kuesioner. Metode sampling, yaitu menggunakan sumber data. Yang pertama, data primer, yang diambil dari hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan ke masyarakat. Yang kedua, data sekunder, diperoleh dari dokumen publikasi atau laporan penelitian ataupun dengan observasi dan mensurvei yang dimaksudkan
untuk mencari informasi-informasi yang real dari sumber-sumber lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.